Hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Perhatikan ilustrasi lingkaran berikut. Terdapat sebuah lingkaran. Kita ambil satu buah juringnya, yaitu berupa 1/4 dari lingkaran. 1/4 juring, ya, kita ambil. Di sini kita akan membandingkan unsur pada lingkaran ini. Yang pertama yang kita bandingkan adalah sudut satu lingkaran versus sudut pusat 1/4 lingkaran. Sudut satu lingkaran ini di sini bisa juga disebut dengan sudut putar, ya. Maka didapatlah sudut satu lingkaran itu 360 derajat banding sudut pusat 1/4 lingkaran adalah 90 derajat. Di sini 360 derajatnya dan 90 derajatnya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 90, maka perbandingan yang akan kita dapat adalah 4:1. Kemudian yang akan kita bandingkan yang berikutnya adalah keliling satu lingkaran versus panjang busur 1/4 lingkaran. Keliling satu lingkaran kita misalkan adalah 1, karena satu lingkaran. Kemudian kita bandingkan dengan 1/4 lingkaran panjang busur 1/4 lingkarannya, ya. Karena 1/4 dari lingkaran itu merupakan panjang busurnya, yaitu 1/4, ya, 1/4 lingkaran. Maka kita sederhanakan juga perbandingan ini 1 dan 1/4-nya sama-sama dikali 4, maka didapatlah perbandingannya juga 4:1. Kita bandingkan kemudian adalah luas satu lingkaran versus luas juring 1/4 lingkaran. Nah, kali ini antara luas dan luas juring. Luas satu lingkaran kita misalkan satu buah lingkaran dibanding dengan luas juring 1/4 lingkaran, yaitu berarti 1/4. Kita sederhanakan perbandingan ini 1 dan 4-nya sama-sama dikali 4. Dan didapatlah juga perbandingannya juga 4:1. Di sini terlihat atau tampak bahwa perbandingan antara sudut pusat dan sudut satu lingkaran atau sudut putarnya yang 360 derajat itu pasti sama dengan perbandingan antara panjang busurnya, yang 1/4 lingkaran tadi, ya, dengan keliling satu lingkarannya. Juga sama juga perbandingannya dengan luas juringnya 1/4 lingkaran tadi dibanding dengan luas satu lingkaran. Nah, jadi tidak harus 1/4, bisa saja 1/4 lingkaran yang bisa saja 90 derajat, atau 1/5 lingkaran, atau 1/8 lingkaran, sama saja yang kita ambil, perbandingannya selalu sama. Ingat perbandingan ini. Jadi dapatlah hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring adalah hubungannya dalam bentuk perbandingan. Contoh 1, kita akan menggunakan perbandingan yang telah kita dapatkan tadi ke dalam soal untuk menentukan nilai atau besar dari sudut pusat, panjang busur, atau luas juring. Perhatikan gambar berikut adalah sebuah lingkaran yang berpusat di O dengan juring AOB di sini dan panjang busur AB. Kita misalkan sudut pusatnya yaitu sudut AOB adalah 30 derajat dan luas satu lingkaran ini, ya, bukan hanya putih aja, hanya luas satu lingkarannya ini adalah 240 meter persegi. Sudut satu lingkaran atau sudut putar sudah pasti 360 derajat, ya, karena satu lingkaran penuh dari lingkaran adalah 360 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan luas juring AOB. Luas juring AOB ditandai oleh daerah yang dilansir kuning berikut. Sudah kita dapatkan tadi perbandingan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring seperti ini. Maka untuk menentukan luas juring AOB, yang ditanyakan adalah luas juring AOB, ya, luas juring AOB, maka kita tandai juga perbandingan yang memuat luas juring, yaitu luas juring dan dibanding dengan luas lingkaran, satu lingkaran. Kemudian kita akan menandain atau mengambil perbandingan lain yang datanya sudah diketahui pada soal, yaitu
bisa kita lihat adalah 30 derajat ini merupakan sudut pusat, yang manakah dari perbandingan sisa yang ada duanya lagi yang mengandung sudut pusat. Nah, yang ujung pertama ya, sudut pusat banding sudut satu lingkaran. Jadi kita hanya membutuhkan dua perbandingan saja untuk menentukan nilai dari sudut pusat atau panjang busur atau luas juring. Untuk soal ini kita akan menentukan besar atau nilai dari luas juring. Maka yang tidak dipakai kita boleh hilangkan, pakai dua perbandingan saja. Oke, kita akan menggunakan perbandingan sudut pusat dan luas juring. Nah, perbandingannya kita buat sudut pusat banding sudut satu lingkaran sama dengan luas juring AOB dibanding dengan luas lingkarannya sendiri. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Sudut pusat asalnya 30 derajat dan sudut satu lingkaran 360. Sedangkan luas juring AOB tidak diketahui karena yang nilai itu yang akan kita cari. Luas lingkaran adalah 240. Dari sini perbandingannya sudah bisa kita tentukan sebenarnya nilai dari luas juring AOB. Perhatikan di sini 30 dan 360 ini ada perbandingannya. Perbandingannya adalah berapa 30 ke 360 itu dikali atau dibagi berapakah? Dapatkan bahwa 360 itu didapat dari 30 dikali 12 ya. Maka otomatis luas juring AOB untuk menjadi 250 juga harus sama-sama dikali 12 juga. Perbandingannya sama ya, karena perbandingan mereka sama, maka laku aturan sini skala dari 30 ke 360 itu pasti sama dengan skala dari luas juring AOB ke 240 ya. Maka di sini berapakah nilai luas juring AOB dikali 12 hasilnya 220, atau apakah bilangan yang dikali 12 hasilnya 240? Maka di sini didapatkanlah luas juring AOB adalah 20 meter persegi. Ini cara cepatnya, tapi ada cara yang biasa yang digunakan adalah dengan cara kali silang. Kita kembalikan lagi soalnya. Tadi sudah kita masukkan sudut pusatnya 30 per 360, luas juring AOB per luas lingkaran. Maka kita masukkan lagi datanya, kita luas juring AOB nya kita singkat saja menjadi LJ AOB, luas lingkarannya 240 tadi. Oke, di sini kita akan untuk persamaan ini berlaku kali silang ya, kali silangnya. Jadi jika kita ingin mencari luas juring AOB, maka luas juring AOB nya yang akan ditanyakan kita letakkan di ruas kiri. Sedangkan yang 30 dikali 210 nya atau yang menyilangnya kita kalikan dibagi dengan pasangan dari yang akan kita tanyakan. Ini luas juring AOB pasangannya adalah 360. Jadi bentuknya menjadi seperti ini, 30 dikali 240 dibagi 360. Nah, langsung aja boleh dipakai kalkulator, boleh cari manual juga boleh. 30 kali 240 berapa dibagi 360. Hasilnya adalah 20 meter persegi juga. Oke, contoh yang kedua. Sini kita juga mendapatkan sebuah lingkaran yang berpusat di O. Sama, cuma beda sudut pusatnya. Sudut pusatnya 60 derajat. Sedangkan data yang diketahui berikutnya adalah lingkarannya adalah 48 cm. Ya, untuk lingkaran satuannya tidak pakai cm persegi, tapi hanya 48 cm saja. Karena lingkaran merupakan panjang, satu panjang ya. Itu lingkaran. Sedangkan yang ditanyakan adalah tentukan panjang busur AB. Panjang busur AB yang mana? Ini dia panjang busur AB, atau WA atau AB sama saja. Maka kita gunakan lagi perbandingan yang sudah kita dapat tadi antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Oke, yang ditanyakan adalah panjang busur AB. Maka carilah perbandingan yang memuat panjang busur. Maka perbandingan yang tengah kita ambil satu. Kemudian ambil lagi perbandingan lain yang datanya sudah diketahui pada soal. Oke, sini kita mendapatkan adalah sudut pusat AOB 60 derajat. Sudut pusat perbandingannya adalah dengan sudut satu lingkaran. Jadi cukup kita gunakan dua perbandingan ini, sudut pusat dan panjang busur. Yang luas juringnya boleh kita hilangkan. Oke, kita masukkan ke dalam penyelesaiannya. Kita gunakan perbandingan sudut pusat dan panjang busur. Silakan masukkan saja nilainya. Sudut pusat besarnya 60 derajat, sudut satu lingkaran 360. Sedangkan panjang busur AB yaitu akan kita tanyakan
Sedangkan keliling lingkaran sudah diberikan pada soal, yaitu 48 cm. Oke, kalian boleh cara langsung, cara langsung pembagiannya berapa, 60 kali 360 itu berapa skalanya. Jadi berapa panjang busurnya dikali berapa, 48 juga boleh. Tapi di sini sensei akan mencoba dengan cara kali silang. Ya, kita akan mencari nilai PB atau panjang busur. Nah, kita kali silang, kalikan 60 dikali 48, nanti dibagi dari lawannya dari panjang busur atau nilai yang akan dicari. Jadi PB atau panjang busur adalah 60 dikali 48 dibagi 360. Dikalikan saja 60 dikali 48 berapa, bagikan 360, hasilnya adalah 8 cm. Jadi panjang busur AB adalah 8 cm. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini soal yang sering keluar atau ditanyakan pada soal-soal ya, soal sedang ya. Oke, di sini diberikan lingkaran dengan busur O sama seperti soal yang kedua tadi. Nanti beda pertanyaan saja. Sekarang diketahui adalah ada dua yaitu berpusat dan jari-jarinya, yaitu 14 cm. Jari-jarinya saja. Perlu diketahui bahwa jika jari-jarinya diketahui, nanti kita akan bisa menemukan keliling lingkaran maupun luas lingkaran ya, tergantung dari apapun pertanyaannya. Kalau pertanyaannya dibutuhkan panjang busur, maka nanti lawannya adalah keliling lingkaran. Maka cari keliling lingkaran menggunakan jari-jari yang telah diberikan. Jika ditanyakan adalah luas juring, maka misalkan luas juring adalah luas lingkaran. Maka kita gunakan jari-jari 14 cm tadi untuk mencari luas lingkaran. Oke, pertanyaan untuk yang soal contoh 3 ini adalah tentukan luas juring AOB. Luas juring berarti hubungannya sama luas lingkaran ya, itu yang perlu diingat. Oke, luas juring AOB yang diaksir garis merah daerahnya. Maka luas itu yang kecil dari daerahnya ya. Oke, sudah didapatkan kembali tadi perbandingan struktur pusat dan panjang busur dan luas juring. Perlu diingat ini ya. Oke, yang ditanyakan adalah luas juring AOB ya. Luas juring AOB yang ditanyakan, maka kita cari perbandingan yang memuat luas juring, yaitu luas juring banding luas satu lingkaran. Ya, kemudian kita cari lagi data yang memuat unsur perbandingan lain, yaitu 60 derajat juga merupakan sudut pusat. Maka kita gunakan perbandingan yang memuat sudut pusat dan luas juring saja. Panjang busurnya kita boleh hilangkan. Oke, kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah sudut pusat banding sudut satu lingkaran sama dengan luas juring banding luas satu lingkaran. Sini sudut pusatnya diketahui, sudut satu lingkarannya diketahui, luas juringnya tidak diketahui karena itu pertanyaannya. Kemudian ada satu lagi masalah, yaitu luas satu lingkarannya tidak diberikan pada soal. Maka kita harus mencari dulu luas satu lingkarannya dengan menggunakan jari-jari yang telah diberikan dalam soal. Kita cari dulu luas satu lingkaran, yaitu rumusnya adalah VR kuadrat. Kalau untuk keliling lingkaran rumusnya 2VR ya. Sekarang kita gunakan luas satu lingkaran, yaitu VR kuadrat. Masukkan saja nilainya. V-nya 227 atau 3,14 ya. Di sini kita karena jari-jarinya kelipatan 7, jadi kita gunakan V-nya 227 agar memudahkan untuk mencoretnya. 227 kali 14 kali 14. 14 kali 7-nya, 14 dan 7-nya bercoret ya, nanti sisanya 2. Jadi hasilnya nanti adalah 44 dikali 14 atau luas lingkaran semuanya ini adalah 616 cm. Ingat, 616 cm persegi ini luas seluruh lingkarannya. Tapi pertanyaan di sini ada luas sebagian lingkaran ya yang berupa juring AOB atau OAB. Sudah didapatkan luas lingkarannya adalah 616 ya. Oke, logikanya adalah pasti nanti luas juringnya lebih kecil dari luas lingkaran ya. Kita masukkan kembali data yang sudah kita temukan tadi, yaitu sudut pusat 60, sudut satu lingkaran atau sudut putar 360, dan luas juring kita singkatkan LJ aja. Kemudian luas satu lingkaran sudah kita dapatkan adalah 616. Oke, kalian boleh kali dengan cara skala, boleh juga dikali dengan cara kali silang. Sini saya akan mencoba dengan kali silang. Maka didapatkanlah luas juring adalah 60 dikali 616 dibagi 360 ya. Perlu dipahami cara mengali silang ini ya. Hati-hati kalau salah meletakkan angka nanti jawaban juga salah. Oke, tinggal dikalikan saja dengan kalkulator atau dengan cara manual. Hasilnya adalah 102,67
cm persegi ya, karena luas kita pakai cm persegi. Oke, udah contoh 3 udah dijelaskan. Maka untuk contoh 3 ini saya harapkan kalian betul memahami caranya ya. Jadi bisa saja ditanyakan panjang busur, maka kita gunakan keliling lingkaran. Jadi kita tidak mencari luas lingkaran, tapi mencari keliling lingkaran. Kerjakan latihan berikut untuk lebih memahami materi hubungan sudut pusat dan panjang busur juga luas juring itu tipe pertama ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh yang masih latihan ya, masih latihan di sini level 1 dari level setengah ke level 1 ya, akan naik sedikit levelnya. Berarti ada level 2 ini, level 2. Sini banyak soal UN. Oke, ada 3 level setengah, level 1 dan level 2. Kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu contoh yang keempat atau tipe yang kedua dari materi ini, yaitu bentuk gambar seperti ini. Dapat 2 juring yang akan kita fokuskan. Juring yang merah yaitu juring OAB atau AOB, dan juring yang biru ODC atau OCD namanya, atau COD juga boleh, nggak masalah. Ini daerah ya, daerah. Perhatikan sini, yang akan kita bandingkan adalah sudut pusat AOB. Nanti yang akan kita bandingkan dengan sudut pusat COD. Ya, ingat kita mulai dari juring merah banding dengan juring biru ya. Jadi kita mulai rebutan ini. Jadi yang pertama kita bandingkan adalah sudut pusat AOB dengan sudut pusat COD. Ini dia sudut pusat AOB dibanding dengan sudut pusat COD. Maka perbandingannya juga pasti sama dengan panjang busurnya, panjang busur AB dibanding dengan panjang busur CD. Ya. Kemudian sama juga nanti dengan luas juring, perbandingan antara luas juring OAB aja, kita boleh sebutnya OAB saja. Luas juring OAB dibandingkan luas juring OCD. Ya, dapatlah 3 perbandingan baru untuk tipe yang berikut ini. Tipe yang juringnya ada 2 ya, difokuskan. Sebenarnya ada 4 juring di sini, ada 4 juring, tapi kita fokuskan ke juring yang ada diketahui besar sudutnya nanti. Oke, silakan diingat hubungan berikut ini. Hubungan sudut pusat ini tadi kita mulai dari juring merah ke banding juring biru ya. Sekarang boleh juga perbandingan kebalik, tidak masalah. Seperti ini. Kita mulai dari juring biru. Jadi juring biru sudut COD dibanding sudut AOB ya. Dari biru ke merah ya. Jadi seperti ini, sudut pusat COD banding sudut pusat AOB itu sama dengan juga dengan panjang busur CD ya. Kita mulai dari biru tadi, merah tadi, sekarang kebalik. Kalau kita mulai dari biru, maka yang perbandingan juga dari biru juga ya. Panjang busur CD dibanding busur AB ya, sama juga dengan panjang busur, perbandingan antara panjang luas ya, luas juring luas COD atau ODC dibanding dengan juring OAB atau AOB ya, sama. Cuma yang penting saya tekankan di sini, kalian harus ingat kalau kalian membandingkannya dari biru ke merah, maka semuanya harus dari biru ke merah ya. Atasnya biru, bawahnya merah. Maka berlaku juga kebalikannya. Jadi harus ingat perbandingannya. Oke, sekarang masuk ke contoh soalnya. Misalnya diberikan atau panjang busur ya, bukan panjang busur, sudut pusat AOB 30 derajat dan sudut pusat COD 45 derajat. Sini diberikan panjang busur AB 16 cm. Coba kalian tebak, kira-kira Sensei akan menanyakan apa di sini? Ya, jelas ya. Ada panjang busur AB, maka otomatis yang akan diketahui nanti adalah yang akan cari adalah panjang busur CD-nya. Ya, lawan jadi panjang busur AB adalah panjang busur CD. Oke, di sini panjang busur yang ditanyakan, maka kita menggunakan perbandingan panjang busur. Ya, kemudian kita cari lagi perbandingan yang ada datanya
pada soal, yaitu sudut pusat ya hanya 30 dan 45 ya. Luas juring tidak diketahui pada gambar, jadi tidak perlu pakai perbandingan yang memuat luas juring ya. Oke, kita masukkan perbandingan sudut pusat COD banding sudut pusat AOB sama dengan panjang busur CD banding panjang busur AB. Di sini saya ceritakan kalian sekali lagi, boleh perbandingan terbalik ya. Jadi sudut pusat AOB banding sudut pusat COD sama dengan nanti panjang busur AB per panjang busur CD. Itu yang penting, jangan sampai kebalik ya. Harus berurutan, kalau yang merahnya di atas, yang panjang busurnya juga di atas merahnya. Oke, lanjutkan, dimasukkan aja nilainya. Sudut pusat COD 45, sudut pusat AOB 30, panjang busur CD itu yang ditanyakan, kemudian panjang busur AB adalah 16 mm. Oke, kali silang saja panjang busur CD ya, dengan mencari panjang busur CD dengan kali silang saja. Oke, jadi panjang busur CD mencari, maka kita kalikan 45 kali 16 nya ya. Panjang busur CD disingkat PBCD saja, sama dengan 45 dikali 16. Ingat aturan kali silang ini, dibagi dengan temannya dari panjang busur CD 30. Jadi 45 dikali 16 dibagi 30. Jadi dicari 45 kali 16 berapa, dibagi 30 sama dengan 24 cm. Jadi panjang busur CD, panjang garis lengkung itu ya 24 cm. Oke, kita coba ke contoh yang berikutnya, yaitu contoh 5. Oke, ini juga hampir sama ya gambarnya di zona merah. Oke, di sini di data diberikan bahwa panjang busur sudut besar sudut pusat COD adalah 30 derajat, sedangkan besar sudut AOB adalah siku-siku, dan luas juring AOB sudah diketahui yaitu 81 meter persegi. Di sini saya yakin pasti kan sudah menebak apa yang ditanyakan ya. Ya, pasti yang ditanyakan adalah luas juring OCD-nya. Ya. Oke, sudah didapatkan tadi perbandingan yang kita dapatkan di awal tadi. Maka untuk mencari luas juring, maka tandain atau cari perbandingan yang membuat luas juring. Ini luas juring AB atau AOB sama saja ya. Kemudian cari data yang diketahui, juga di sini juga diketahui sudut pusat, yaitu sudut pusat COD dan sudut AOB yang siku-siku ya, atau 90 derajat. Kita gunakan sudut pusat dan luas juring. Panjang busur boleh disingkirkan. Kita gunakan sudut pusat AOB banding sudut pusat COD sama dengan luas juring AOB banding luas juring OCD. Sekali lagi, perbandingan ini boleh dibalik, tapi tetap dalam jalurnya ya. Kalau biru di atas sampai yang luas juringnya sudut pusat yang biru di atas, bagian luas juring yang biru juga di atas. Oke, langsung saja nilainya. Ada sudut pusat AOB siku-siku yaitu 90, sudut pusat COD 30, luas juring OAB 81 ya, udah dikasih tahu. Kemudian luas juring OCD itu yang akan ditanyakan. Kita tinggal silang saja. Maka jika ditanya atau ini di sini kita pakai cara cepat aja ya. Berarti bisa lihat sini 90 ke 30 itu berapa dikali atau dibagi berapa? Ya, dibagi 3 ya. 90 ke 30 itu dibagi 3, maka otomatis ruas kanannya juga dibagi 3. 81 ke luas juringnya juga dibagi 3 ya. Jelas ya, 90 bagi 30 90 bagi 3 30, maka 81 dibagi 3 itulah nilai dari luas juring OCD. Oke, atur perbandingan saja. Jadi luas juring OCD sama dengan 81 dibagi 3 saja, yaitu 27 cm persegi. Kalau mau kalkulasikan juga boleh, sama saja. Jadi luas juring OCD sama dengan 81 dikali 30 dibagi 90 atau per 90 ya. Oke, di sini tentunya sampai 5 saja, mudah-mudahan kalian mengerti, karena yang bentuk yang tipe kedua ini lebih mudah ya. Oke, silakan kerjakan latihan satu berikut untuk lebih memahami materinya ya. Oke, ada berapa soal sini? Ada 5 soal. Kemudian latihan level 1,5. Latihan level 1,5 ya, nggak sampai level 2. Tidak susah ya. Luas juring OAQ 60 meter persegi, tentukan luas juring OABP
Yang gambar kedua, jika panjang busur AC 10 cm, maka tentukan jari-jari lingkaran. Oke, mudah-mudahan di sini kalian bisa memahami materinya dengan mudah dan menikmati latihan yang diberikan oleh sensei. Selamat belajar, semoga pintar, dan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Dadah.